Tauhid dalam ibadah adalah satu prinsip dan ajaran inti yang dibawa oleh para nabi yang pernah Allah utus kepada umat manusia. Artinya kalau seandainya dikatakan apa inti dari ajaran yang dibawa oleh para nabi, jawabannya adalah menyeru umat manusia kepada penyembahan dan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di dalam surat An-Nahl ayat 36 Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh kami telah mengutus Rasul pada setiap umat dengan dua tujuan. Yang pertama adalah sembahlah Allah, dan yang kedua tinggalkan setan dan taghut-taghut, baik taghut berupa setan ataupun taghut yang berupa manusia. Masing-masing dari kita setidaknya setiap hari mengucapkan iyyaka na'bud, yang berarti ya Allah, hanya kepadamu lah kami menyembah. Bahwa menyembah Allah yang Maha Esa adalah suatu prinsip yang harus dijaga, tidak ada perselisihan di dalamnya. Yang menjadi permasalahan adalah apakah hal-hal lain yang berhubungan dengan penghormatan, pengagungan seseorang atau berziarah kubur kepada orang-orang yang telah meninggal, apakah dianggap sebagai bagian dari ibadah? Di sini perlu kita jelaskan bahwa apa sebenarnya yang menjadi tolak ukur bahwa suatu perbuatan itu disebut dengan ibadah, sementara perbuatan yang lain tidak disebut sebagai ibadah. Tidak ada seorang pun dari kita yang meragukan bahwa menyembah ayah, ibu, menyembah para nabi, menyembah para malaikat, menyembah para wali-wali Allah adalah perbuatan syirik dan haram. Meski demikian Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat sucinya dan firman-firman agungnya memerintahkan kita untuk menghormati sekelompok orang. Salah satunya adalah ayah dan ibu. Di dalam surat Al-Isra ayat 23 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah telah menetapkan kepada kalian, janganlah kalian menyembah kecuali Allah, dan hendaknya kalian berbuat baik, melakukan ihsan kepada ayah dan ibu. Al-Qur'anul Karim menceritakan kepada kita bahwa para malaikat bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Ayat-ayat Al-Quran juga menjelaskan kepada kita bahwa saudara-saudara Nabi Yusuf sujud kepada Yusuf. Kedua amal perbuatan yang berbentuk sujud ini tidak dianggap sebagai syirik dan tidak disalahkan, bahkan bisa disebut sebagai tauhid. Sementara sujud kepada selainnya disebut sebagai syirik. Sebenarnya apa yang memisahkan dan membedakan antara sujudnya para malaikat kepada Adam dan sujudnya saudara-saudara Yusuf kepada Yusuf dengan sujud-sujud yang dianggap sebagai ibadah kepada selain Allah? Yang membedakan antara dua hal tersebut adalah bahwa sesuatu bisa disebut ibadah kepada selain Allah jika dilakukan dengan keyakinan bahwa yang dia hormati, yang dia sujudi adalah sesuatu yang memiliki kendali atas kehidupan manusia atau kendali atas alam, atau bisa dikatakan bahwa yang disujudi adalah yang memiliki kriteria Tuhan. Dengan keyakinan bahwa dia sujud kepada Tuhan, maka penghormatan itu disebut sebagai ibadah. Sujudnya para malaikat kepada Adam atau sujudnya putra-putra Yakub kepada saudaranya Yusuf, mereka sujud dengan keyakinan bahwa yang disembah adalah Allah, dan mereka hanya meyakini Tuhan itu adalah Allah. Yang menciptakan mereka dan yang mengendalikan mereka serta alam adalah Allah. Mereka sujud dalam rangka menghormati, dan itu adalah salah satu perintah untuk menghormati, bukan dalam rangka untuk beribadah kepada yang mereka sujudi. Karena itu dengan parameter yang sudah kita ketahui, maka yang dilakukan oleh kaum muslimin saat mereka berada di makam-makam suci, semisal makam Nabi dan makam para a'immah ma'sumin alaihimussalam, atau di makam orang-orang saleh, atau penghormatan yang dilakukan oleh kaum muslimin saat mereka menggelar acara Maulidun Nabi, atau penghormatan orang-orang Islam kepada ayah dan ibu mereka, semua itu tidak tergolong sebagai penyembahan. Itu adalah perbuatan yang mereka lakukan karena penghormatan kepada yang mereka hormati, bukan sebagai bentuk penyembahan, karena mereka melakukan itu tidak atas dasar keyakinan bahwa yang mereka hormati dan mereka agungkan itu adalah Tuhan dan yang megang kendali atas kehidupan alam dan manusia.